KPU Kabupaten Bandung sukses! Sampurasun wargi pemilih. Hari ini saya akan mengajak wargi pemilih untuk mengunjungi Depo Arsip KPU Kabupaten Bandung. Mau tahu di mana sih letak Depo Arsip KPU Kabupaten Bandung? Hayo ikuti saya. Warga pemilih, teman pemilih, kita sudah sampai nih di Depo Arsipnya KPU Kabupaten Bandung. Tadi setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15-20 menit nih dari kantor KPU menuju Depo Arsip ini. Yuk sekarang kita masuk, kita lihat bagaimana sih kondisi Depo Arsip KPU-nya Kabupaten Bandung. Hayo warga pemilih semua ikutin kita. Nah warga pemilih, sekarang kita sudah sampai di Depo Arsipnya KPU Kabupaten Bandung. Warga pemilih mau tahu dong apa sih pentingnya atau manfaat dari dibentuknya Depo Arsip ini? Langsung saja yuk kita ngobrol bersama arsiparisnya KPU Kabupaten Bandung. Nah kita sudah bersama Bapak Usep Kusnendar. Halo Bapak, apa kabar? Halo juga, baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah teman pemilih, Usep ini merupakan arsiparis ya Pak ya di KPU Kabupaten Bandung. Nah Pak Usep nih, warga pemilih di rumah mungkin ingin mengetahui nih apa sih pentingnya dari didirikannya atau adanya Depo Arsip yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bandung ini. Depo arsip itu memang sangat penting untuk memelihara, menjaga dan mengelola arsip. Jadi arsip-arsip yang dibutuhkan nantinya tersimpan, terpelihara dan bisa dicari dengan mudah dengan adanya Depo Arsip. Oh iya. Jadi intinya untuk mengelola arsip sendiri ya Pak ya, karena seperti kita ketahui nih warga pemilih, KPU Kabupaten Bandung itu setelah penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu menghasilkan atau menciptakan banyak arsip ya Pak ya. Iya. Nah arsip yang ada di Depo Arsip ini tuh meliputi arsip apa saja nih Pak? Arsip yang ada di Depo Arsip ini terdiri dari arsip pemilu dan pemilihan. Nah, arsip pemilu dan pemilihan ya Pak ya. Arsip pemilu tuh apa saja? Mungkin nih warga pemilih juga pengen tahu arsip pemilu apa dan arsip pemilihan tuh apa? Arsip pemilu itu arsip yang waktu itu arsip pemilu pemilihan anggota legislatif DPR, DPD dan DPRD. Itu juga arsipnya seperti arsip partai, terus arsip calon-calon anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Adapun arsip-arsip pemilihan meliputi C besar plano yang ada di TPS, terus arsip keuangan, arsip-arsip calon dan calon bupati dan wakil bupati, yaitu yang lain-lain. Setelah kita melaksanakan penyelenggaraan, banyak arsip-arsip itu disimpan di Depo Arsip ini. Nah, arsip itu dari tahun berapa nih Pak? Kita lihat bersama nanti mungkinnya di sini banyak sekali nih arsip-arsipnya. Nah, itu dari tahun berapa aja nih Pak? Ini arsipnya arsip dari pemilu 2004 sampai dengan pemilu kada 2020. 2020 kemarin ya, udah ada di sini arsipnya. Udah tersimpan di sini. Oke. Nah, untuk pemilu dan pemilihan sampai kemarin 2020 pun sudah ada di sini ya, Pak ya? Iya. Nah, dari tahun berapa, Pak? 2004.
2004, 2005 dan seterusnya sampai 2020. 2020 semua ada di sini nih Pak? Semua ada di sini. Oh gitu, teman pemilih, nanti kita lihat ya arsip-arsip yang ada di depo arsip ini dari 2004 sampai 2020. Wow, banyak sekali ya Pak ya? Iya banyak. Contohnya ini arsip pemilihan yang ada di ini Bok-Bok udah ini. blok ini ya? Terus yang di sana Sebelah sana, itu arsip. Oke. Boleh ya Pak ya kita jalan-jalan, kita lihat boleh, arsip-arsip yang ada di sebelah sana nih. Boleh. Oke teman pemilih, yuk ikuti. Oh ini juga termasuk ya Pak ya bagian dari arsip-arsip yang ada di depo arsip ini ya. Nah tadi kan ada arsip pemilu dan pemilihan. Nah itu tuh termasuk jenis arsip seperti apa sih Pak? Arsip pemilu dan pemilihan itu termasuk jenis arsip yang dipermanenkan dan yang non permanen. Permanen karena permanen tuh kayak gimana nih teman pemilu, warga pemilu mungkin belum tahu nih arsip permanen. Arsip permanen itu arsip yang disimpan, dipelihara dan dijaga. Itu permanen ya, itu ya, permanen Pak ya? yang sewaktu-waktu itu bisa dibutuhkan. Nah sekarang kalau non permanen itu gimana? Kalau non permanen itu ada JRA-nya, jadwal retensi arsip. Oh jadwal retensi arsip. Seperti apa tuh Pak jadwal Itu retensi arsip? contohnya itu arsip seperti arsip keuangan, arsip pemilihan. Nanti udah habis masa simpannya, ya nanti diusul musnahkan. Oh itu bisa dimusnahkan bisa ya. dimusnahkan. Nah sekarang untuk tadi arsip permanen tuh ada contohnya nggak Pak? Arsip seperti apa sih yang termasuk arsip permanen? Oh ada. Ini yang termasuk arsip permanen. Ini apa nih Pak? Ini C plano ini. Oh ini C plano. Ini yang penghitungan di TPS. Oh di TPS. Oh ini tahun 2015 nih warga pemilih. 2015 ini C pemilihan. plano ini termasuk permanen ya Pak ya? Ini permanen dipermanenkan ini. Dipermanenkan. Oh iya ini pun disimpan dan dikelola di depo arsip ini ya Pak ya. Wah luar biasa nih warga pemilih. Nah untuk arsip non permanen nih Pak, seperti apa sih arsip non permanen itu? Itu arsip non permanen itu ya arsip yang ada masa JRA-nya. JRA itu apa tuh Pak? JRA itu jadwal retensi arsip. Jadi jadwal masa simpannya. Masa simpannya. Ya. Jadi arsip itu rata-rata 3 tahun aktif, 2 tahun inaktif baru bisa dimusnahkan. Dihapuskan mungkin ya Pak ya, dihapuskan. Oke, nah dihapuskannya ini seperti apa nih Pak? Apakah dibuang begitu saja ataukah seperti apa nih? Ini cara penghapusannya bisa dengan dibakar, bisa dengan cairan kimia, dan bisa juga dilelang melalui KPKNL. Oh, seperti itu ya. Tapi untuk dibakar itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Oh, kenapa tuh Pak? Karena selain bisa menimbulkan kebakaran juga bisa menimbulkan polusi. Oh, pencemaran ya Pak ya, pencemaran udara ya, nggak baik nih buat lingkungan. Berarti menghapuskan arsip yang sudah habis masa retensinya tuh ada berbagai cara, tentu saja cara-cara yang emang ramah lingkungan ya Pak ya. Disesuaikan dengan jumlah arsipnya. Oh, disesuaikan dengan jumlah arsipnya. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih Pak nih, depo arsipnya KPU Kabupaten Bandung ini kan banyak sekali nih ya Pak ya, kita lihat arsip di sini. Bagaimana sih Pak Usep sebagai arsiparis nih, cara pemeliharaan arsip yang ada di sini tuh seperti apa nih Pak? Cara pemeliharaan arsip itu dengan cara seperti itu dipakai box. Itu untuk sementara itu pakai box. Terus itu yang pakai box itu arsip yang apa nih Pak? Yang sudah dipilah atau seperti apa? Yang sudah dipilah, udah yang mau permanen pakai box dengan baik. Seperti ini yang di belakang juga pakai, di bawahnya itu pakai palet. Pakai palet ya, seperti dari air dan gak lembab gitu. agar tidak lembab ya. Jadi tetap terjaga ya Pak ya, kualitas si arsip itu sendiri gitu ya Pak ya. Oke nih, seperti Pak Usep sendiri kan tadi sudah bilang sudah memelihara arsip-arsip yang ada. Boleh dong ya Pak kita lihat nih contoh-contoh arsip yang sudah dipilah tadi ya Pak ya. Boleh. Yuk teman. Ini nih Bu contohnya, ini rekan saya Pak Uden lagi memilah arsip yang 2014.
Ini dipilah mana yang permanen dan mana yang bisa disusutkan, dimusnahkan. Tadi ya Pak ya. Nanti kalau udah terkumpul dimasukin ke box, yang permanen ditata dengan baik untuk pemeliharaan selanjutnya. Nah, warga pemilih bisa kita saksikan nih ya. Ini proses pemilihan arsip tadi ya Pak ya. Setelah tadi diterangkan oleh Pak Usep mana arsip permanen dan tidak permanen, ini adalah proses pemilihannya. Setelah dipilah dimasukkan ke dalam box. Box tadi ya Pak ya, agar lebih tersimpan dengan baik. Kualitas arsip pun tetap terjaga dengan baik ya Pak ya. Juga mudah untuk dicari, untuk di cari label kembali. tentunya ya Pak iya, ya. Di label. Iya, betul. Oke. Nah, ini terus ya Pak ya proses pemilahan ini tuh dari tahun ke tahun tadi ya. Oke, iya. Pak Usep nih sebagai arsiparis seperti kita ketahui nih warga pemilih, teman pemilih semua, KPU Kabupaten Bandung tuh sudah bekerja sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan tadi ya Pak ya. Nah, seperti apa nih Pak kerjasama tadi tuh melingkupi apa aja nih? Ya, alhamdulillah kita udah kerjasama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan KPU Kabupaten Bandung. Seperti tahun 2014 kita menitipkan arsip, menyimpan arsip statis. Statis apa gimana? Arsip yang permanen. Arsip pemilihan. Jenis-jenisnya tuh Pak? Jenis-jenisnya rekapitulasi. Hasil rekapitulasi. Hasil rekapitulasi. Terus berkas pasangan calon. Pasangan calon. Berkas-berkas yang aslinya ya Pak itu? Yang aslinya. Itu semua disimpan di Sarpus. Di depo arsipnya di Sarpus ya Pak ya? Terus yang kemarin juga pemilihan Bupati 2020 juga udah disimpan di sana. Sudah ya Pak ya? Iya, karena kita udah MOU sama Dinas Arsip dan Perpustakaan KPU Kabupaten Bandung. Nah, oke. Jadi warga pemilih selain kita mengelola sendiri nih di depo arsipnya KPU Kabupaten Bandung ini, kita juga sudah bekerja sama atau MOU dengan di Sarpus sejak 2014 ya Pak ya. Nah, kerjasama tentunya diperlukan ya Pak ya, karena arsip tadi nih seperti kita bahas, arsip pemilu maupun pemilihan tuh banyak sekali ya Pak ya. Nah, warga pemilih tadi kita udah jalan-jalan ya, keliling-keliling, ngobrol-ngobrol juga sama Pak Usep nih. Sekarang kita mau tahu dong Pak nih, Bapak sebagai arsiparis nih mengelola depo arsipnya KPU Kabupaten Bandung, apa sih Pak kendala-kendala nih yang dihadapi dalam memelihara atau mengelola depo arsip ini Pak? Oh, ada itu, kendalanya itu terkendala dengan biaya. Biaya? Ya, gimana tuh? Karena sebenarnya gudang ini, depo ini masih sewa gitu. Oh, statusnya masih sewa ya. Sementara arsip di Kabupaten Bandung itu sangat banyak, apalagi setiap pemilihan atau pemilu itu arsip terus bertambah. Iya, pasti ya Pak ya, walaupun tiap 5 tahun tapi Kabupaten Bandung ini kan luas ya Pak ya, otomatis arsip yang masuk pun banyak ya Pak ya. Banyak ya. Nah, teman pemilih, warga pemilih semua, demikianlah tadi kunjungan kita ke depo arsipnya KPU Kabupaten Bandung. Nah, teman pemilih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam arsip nih Pak Usep, salam arsip.